menyebut hadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, maka pada hari ini, Rabu tanggal 1 bulan Oktober tahun 2025, saya, Bupati Manggarai Barat, dengan resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucap sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Pada hari ini, Rabu tanggal 1 bulan Oktober tahun 2025, dengan mengambil tempat di Aula Setda Kabupaten Manggarai Barat, saya, Edi Status MD, Bupati Manggarai Barat, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2017, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing titik 2. 1. Marcelus Bandur SE, jabatan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat sebagai saksi pegawai negeri sipil. 2. Thomas Aquino Sudirman ST, jabatan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Manggarai Barat sebagai saksi pegawai negeri sipil. Telah mengambil sumpah janji jabatan pegawai negeri sipil nama Heribertus Mangras SKL NIP 1982 082 42 006 04 1006, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, dan kawan-kawan sebanyak 3 orang yang dengan keputusan Bupati Manggarai Barat nomor 2 BKP SD MD 821 garing 1129 garing 9 Romawi garing 2025 tanggal 26 bulan September tahun 2025 diangkat dalam jabatan sebagai pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Pegawai negeri sipil yang melakukan sumpah janji jabatan tersebut didampingi oleh Rohaniwan Romo Bapianus Bonifilio Dahemat sebagai saksi Rohaniwan Katolik. Pegawai negeri sipil yang melakukan sumpah janji jabatan tersebut mengucapkan sumpah janji jabatan pegawai negeri sipil sebagai berikut. Ikuti kata-kata saya.
Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Demikian berita acara pengambilan sumpah janji jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Di momen acara pelantikan ini saya menyampaikan kepada kita semua propisiat kepada pejabat yang baru saja dilantik. Doa kami semoga sukses dalam menjalankan tugas dan dijauhkan dari segala rintangan. Sekaligus juga kami menyampaikan terima kasih kepada para pejabat yang sebelumnya menjabat di jabatan yang hari ini. Jabatan itu sudah diisi oleh
baru terjadi langit. Semoga di tempat tugas yang baru lebih sehat, lebih sukses. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, jabatan itu sebuah kepercayaan, sebuah amanah. Saya sangat berharap bahwa mari kita start dari dalam diri kita, bahwa keberadaan kita di lingkungan kita masing-masing harus mampu menyelesaikan soal. Jangan kehadiran kita malah membuat soal, tapi seluruh mindset yang harus dimiliki bahwa kita harus mampu menyelesaikan soal. Tidak boleh berprinsip bahwa itu kan bukan di masa saya menjabat. Justru saudara-saudara dilantik di tempatnya masing-masing karena dipandang mampu menyelesaikan soal-soal, baik yang sudah, sedang, dan akan terjadi di tempatnya masing-masing. Sehubungan dengan itu, maka koordinasi, konsolidasi, kolaborasi harus menjadi tuntutan yang harus dijalankan. Ingat bahwa seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat saat ini, kita yang di daerah harus mampu menyelesaikan itu. Ingat bahwa salah satu program prioritas dari Bapak Presiden adalah makanan gizi gratis. Terus yang kedua, Koperasi Merah Putih, yang subjek dan objek itu ada di desa, ada di kecamatan. Untuk camat, sekam maupun kepala seksi di kecamatan, ya, mari kita manfaatkan betul ini program makanan gizi gratis. Bagaimana mendorong kepala desa, bagaimana mendorong petani untuk bisa membiasakan supaya yang petani itu bertani dengan baik, tanam sayur, buah-buahan, tomat, cabai, ternak ayam, ternak babi, kambing, karena itu semua yang dibutuhkan di program makanan gizi gratis. Kita baru saja mendapatkan keputusan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan TKD di tahun 2026, transfer keuangan daerah, di mana berkurangnya sekitar 20%. Titik berat programnya itu ada di makanan gizi gratis, sekolah layak, termasuk Koperasi Merah Putih. Apa pesannya? Menggerakkan ekonomi,
dari 3 program yang menjadi program prioritasnya Bapak Presiden. Sekembali ini Pak Camat beserta seluruh perangkat ngecek di setiap desa petani mana yang tidak bertahan, untuk didorong terus. Jangan sampai program makanan gizi gratis ini yang merasakan dampaknya justru masyarakat di luar pemerintahan. Kalau itu tidak terjadi, maka pertumbuhan ekonomi termasuk perputaran uang itu pasti stuck. Tapi saya punya keyakinan bahwa Pak Camat beserta seluruh jajarannya mampu menggerakkan ini. Dan saya sangat berharap juga kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ibu Nanti, ya, ingatkan di kala Pak Camatnya tidak berkoordinasi, tidak berkolaborasi dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Belok. Nanti kalau camatnya gagal, yang harus disalahkan itu Ketua Tim Penggerak PKK. Dan kepada camat, kalau Ketua Tim Penggerak PKK mengingatkan jangan bawa marah. Termasuk bagaimana membiasakan supaya di kantor itu harus ada rapat kerja. Sebelum Pak Camat memimpin rapat, diingatkan supaya seksi-seksinya itu menggelar rapat. Jangan seperti di kabupaten itu, di dinas-dinas itu nyaris itu tidak pernah rapat salah. Setelah sudah selesai rapat dengan seksi-seksi, baru rapat dipimpin oleh seksa untuk semua seksi-seksi. Setelah itu baru lengkap. Kalau ini dibudayakan, saya perlu yakin bahwa kecamatan yang setelah pimpin pasti lebih maju dan rakyat lebih sejahtera. Distribusi itu kewenangan. Biasakan untuk berkoordinasi dengan desa. Ada kecenderungan akhir-akhir ini, ya, apatis, sudah pokoknya tidak tunggu sih. Saya kira itu beberapa hal yang disampaikan, ya. Lagi-lagi, ya, selamat. Rakyat di tempatmu sedang menunggu kiprah saudara lagi menjabat sebagai camat di Kecamatan Belok. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salah kebalikan. Tuhan berkati sekali. Terima kasih ucapkan kepada Bapak kami mengenai Tuhan. Satu dua. Dua tiga. Ya. 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 Nama berberikan jawaban selamat. Nah, sentimen nak tidak putus.